Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih. Sebuah prinsip dari kutipan buku The Art of Laziness. Ini bisa jadi kunci buat kerja lebih, cerdas, bukan cuma lebih keras. Kita bakal fokus ke aturan 80-20 atau ya prinsip Pareto itu. Betul. Sumber kita ini judulnya memang The Art of Laziness, tapi isinya justru, ngasih cara jitu biar lebih efektif. Iya kan? Prinsipnya simple sebenarnya, tapi kuat banget. Intinya gini, seringkali sebagian besar hasil yang Anda dapat, ya kira-kira 80% lah, itu datangnya cuma dari sebagian kecil usaha Anda, mungkin sekitar 20%. Ini bukan angka pasti ya, tapi polanya sering banget muncul. Nah, misi kita kali ini, kita coba bedah bareng-bareng gimana Anda bisa pakai prinsip ini buat, ya itu tadi, fokus ke hal yang beneran penting. Biar efektif, gitu. Dan biar nggak buang-buang waktu buat hal yang, dampaknya kecil. Menarik ya, konsep males di sini justru ngarahin kita ke efisiensi. Kayak kalau mau males yang bener, energinya itu dipakai buat yang hasilnya gede gitu kan? Persis. Oke deh, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya inti prinsip 80-20 ini? Intinya itu ada ketidakseimbangan. Gini, antara sebab dan akibat, input dan output, atau ya usaha sama hasil. Kayak yang dibilang di sumber kita bagian 80-20 rule, idenya itu 20% dari apa yang Anda kerjain itu ngasih 80% hasil. Dan ini tuh berlaku luas banget. Nggak cuma di kerjaan, bisnis, belajar, bahkan kebiasaan sehari-hari. Contohnya, mungkin 20% pelanggan Anda itu ngasih 80% pendapatan. Atau 20% materi pelajaran itu udah cukup buat 80% pemayaman Anda. Oh, oke. Dan ini nyambung langsung ya sama salah satu dari 20 productivity tips di sumber kita, follow the 80-20 rule. Nah, gimana prinsip ini bantu kita bedain mana yang cuma sibuk, mana yang beneran produktif? Nah, ini dia nih, jantungnya produktivitas sejati. Sumber kita di bagian be productive, not busy, juga nekenin, aktivitas itu nggak sama dengan pencapaian. Anda bisa aja loh sibuk seharian penuh. Iya, sering banget tuh ngerasa gitu. Nah, tapi kalau yang dikerjain itu bagian dari 80% yang dampaknya kecil, ya Anda sebenarnya nggak maju-maju banget ke tujuan utama. Kayak lari di tempat gitu ya? Bisa dibilang gitu, kayak sibuk ngelap dek kapal padahal ada lubang besar yang mesti ditambal dulu. Nah, aturan 80-20 ini maksa kita buat nanya, yang saya lakuin sekarang ini masuk ke 20% yang vital itu nggak sih? Wah, itu pertanyaan penting banget sih. Soalnya kalau enggak, kita bisa kejebak di ilusi kesibukan itu tadi. Buku ini kan juga nyebut soal mengatasi kemalasan ya, dengan ngenalin si 20% ini. Terus, gimana caranya kita ngenalin tugas-tugas vital yang 20% ini? Di tengah banyaknya kerjaan gitu. Sumber kita nyaranin buat, refleksi aktif. Coba deh tanya ke diri sendiri, kayak yang tertulis itu. Apa satu atau dua hal paling penting yang bisa saya kerjain sekarang, gitu kan? Yang bakal bawa dampak paling gede buat tujuan saya. Oke. Nah, jawabannya itu, kemungkinan besar yaitu tugas 20% Anda. Seringnya sih, tugas-tugas ini yang paling menantang atau rumit. Jadi ingat bagian lain di sumber kita, do the hard thing first. Jangan-jangan tugas 20% itu justru yang suka kita tunda-tunda karena susah, padahal nilainya paling tinggi. Sangat mungkin, ya banget. Sementara yang 80% lainnya mungkin lebih gampang, cepat selesai, tapi ya kontribusinya gitu-gitu aja. Betul sekali. Tugas-tugas 80% itu seringnya ngasih kepuasan sesaat. Karena kita ngerasa, wah udah nyelesain sesuatu nih. Padahal cuma ngabisin waktu sama energi dari hal yang beneran penting. Jadi ngenalin yang 20% itu artinya nyari tugas yang, punya leverage tinggi. Yang dampaknya gede ke tujuan jangka panjang. Atau yang kalau diabaikan, konsekuensinya besar. Fokus di sini jadi kunci buat keluar dari jebakan sibuk tapi nggak produktif itu. Oke, jadi ini bukan cuma soal atur waktu ya, tapi lebih ke atur fokus sama energi kita. Dengan sadar milih ngerjain yang 20% itu, kita sebenarnya kayak beli hasil lebih gede dengan usaha yang lebih pas sasaran. Terus gimana terapiinnya biar nggak balik lagi ke pola lama? Kuncinya evaluasi rutin. Coba deh, secara berkala, lihat lagi daftar tugas atau aktivitas Anda. Tandain, mana nih yang kira-kira masuk 20% vital itu. Prioritasin yang itu. Jadi harus tega juga ya? Iya, belajar bilang nggak. Atau mungkin delegasiin tugas-tugas 80% kalau bisa. Emang butuh disiplin sih, tapi hasilnya sepadan kok.
bukan cuma produktivitas naik, tapi rasa kewalahan juga berkurang. Baik-baik, coba kita tarik kesimpulannya ya. Apa nih inti utama dari aturan 80-20 yang perlu kita ingat dari obrolan ini? Esensinya itu, fokus strategis. Prinsip Pareto ini ngajak Anda buat berhenti nyoba ngerjain semuanya dengan energi yang sama rata. Nggak gitu. Oke. Tapi, identifikasi dulu, mana sih sedikit aktivitas atau inputnya si 20% itu yang ngasih hasil paling gede, si 80% yang Anda mau. Ini soal ketajaman milih prioritas, gitu. Dan dengan gitu kita bisa lebih efektif tanpa harus ngorbanin semua waktu kita ya. Ini sejalan banget sama pesan dari The Art of Laziness itu sendiri, efisiensi itu bukan tujuan akhir, tapi cara buat bebasin waktu dan energi. Mungkin buat istirahat, buat hobi, atau ya nikmatin hidup aja nggak melulu kerja 24/7. Di area mana dalam hidup Anda sekarang? Mungkin kerjaan, hubungan, kesehatan, atau pengembangan diri. Prinsip 80-20 ini kayaknya paling pas buat diterapin. Menarik pertanyaannya. Coba deh, identifikasi 1 atau 2 aktivitas vital di area itu. Terus bayangin, apa ya yang bakal terjadi kalau Anda mulai konsisten fokusin sebagian besar energi Anda ke sana? Walaupun artinya mungkin harus sedikit nyuekin hal-hal lain yang dampaknya nggak seberapa. Coba direnungkan.